Baik, kembali lagi di channel AR Harahap. Nah, buat teman-teman sekalian yang belum melakukan subscribe, tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pendidikan dan juga P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para pejuang NIP, CPNS maupun P3K di tahun 2021. Nah, teman-teman semua, kita telah menunggu ya hasil kapan sih ujian CPNS maupun P3K ya di tahun 2021 ini. Maka pertanyaan itu sangat dinanti-nanti jawabannya. Tanggal berapakah akan dilaksanakan kalau CPNS SKD-nya, kalau P3K ya ujian P3K-nya kapan gitu. Nah, ini ada informasi yang terbaru dari BKN ya teman-teman. Nah, kita simak dulu beritanya. Nah, jadwal SKD, CPNS, dan seleksi kompetensi P3K menunggu persetujuan Satgas COVID-19. Nah, ini beritanya teman-teman dari BKN. Jakarta, Humas BKN, pelaksanaan seleksi calon ASN 2021 akan memasuki tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD. Untuk formasi CPNS dan seleksi kompetensi untuk formasi P3K guru dan non-guru, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN, Muhammad Ridwan, menyebutkan jadwal pelaksanaan SKD menunggu izin dan persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. PPSS BKN juga tengah membuat penjadwalan SKD rinci terhadap peserta CASN yang dinyatakan lulus administrasi pasca sanggah, termasuk menyangkut titik lokasi atau TILOK. Terangnya dalam sosialisasi virtual peraturan seleksi dengan CAT dan pelatihan tim pelaksanaan CAT Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Jadi teman-teman, pihak BKN telah menyebutkan jadwal SKD itu menunggu izin atau persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan juga terkait dengan menunggu persetujuan Satgas COVID-19 akan dilaksanakannya tes CPNS maupun P3K di tahun 2021 ini. Di samping itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menyampaikan rencana jadwal pelaksanaan seleksi CASN 2021 akan diawali dengan SKD CPNS dan akan berjalan secara paralel dengan seleksi kompetensi P3K guru dan non-guru. Jadi teman-teman, diawali nantinya seleksi itu CPNS ya, SKD gitu teman-teman. Rencana jadwal yang ditetapkan Panselnas tersebut menunggu izin dan persetujuan dari BNPB selaku Satgas COVID-19 terangnya. Jadi kita bersabar teman-teman, karena memang pihak BKN sedang menunggu persetujuan izin dari pihak BNPB untuk izin untuk Panselnas ya, untuk Panselnas untuk mengadakan seleksi CPNS maupun P3K. Pada kesempatan yang sama, PLT Kepala BKN Bima Haryawi Bisana menargetkan rangkaian seleksi CASN 2021 mulai dari SKD dan SKB bagi CPNS serta seleksi kompetensi bagi P3K dapat rampung paling lambat 15 Desember 2021. Nah, ini jelas ya teman-teman, bahwasanya di tahun 2021 ini itu akan selesai baik CPNS maupun P3K itu di tanggal 15 Desember 2021. Jadi di akhir Desember tanggal 15 itu sudah selesai baik CPNS maupun P3K. Namun menurutnya realisasi tersebut tentu menyesuaikan tren kondisi pandemi terhadap proses bisnis pelaksanaan seleksi di lapangan. Hal itu juga mempengaruhi jumlah sesi pelaksanaan seleksi CAT di TILOK, titik lokasi. Karena perkembangan pandemi saat ini, BKN merencanakan penerapan 3 sesi per hari dari jumlah normal 5 sesi untuk mengurangi penumpukan. Nanti kita lihat di lapangan apakah berkurang atau tidak, tergantung situasi imbuhnya. Jadi teman-teman, seperti biasanya tes CPNS sebelum adanya pandemi COVID ini, biasanya satu hari itu bisa 5 sesi ya teman-teman, baik dimulai dari jam 8 sampai nanti sore. Jadi itu terbagi 5 sesi.
Jadi pada kesempatan kali ini, pada tahun ini, mungkin pihak BKN akan mengatur jadwalnya menjadi 3 sesi saja, karena ditakutkan ada penumpukan dan juga mengurangi penumpukan ya teman-teman, agar supaya terhindar dari virus-virus ini. Jadi dipersedikit untuk nantinya sesinya menjadi 3 seperti itu teman-teman. Bima juga mengingatkan panitia seleksi yang akan ditugaskan agar memastikan setiap titik lokasi memenuhi standar protokol kesehatan, termasuk berkonsolidasi dengan Satgas COVID-19 di masing-masing wilayah titik lokasi, mengingat status zona kasus COVID berbeda-beda antar wilayah. Ini minta agar proses bisnis seleksi CAT dengan prokes diterapkan dengan ketat, mulai dari pintu masuk, registrasi, ruang tunggu peserta, sampai dengan mobilitas masuk dan keluar ruangan. Ujian harus dipastikan sesuai standar prokes. Ia juga meminta agar proses tersebut dicek setiap harinya selama pelaksanaan tes dan jangan sampai lengah. Memastikan pelaksanaan tes tetap berjalan sesuai SOP CAT BKN. Jadi teman-teman, pihak BKN nantinya tetap waspada dan selalu mengecek di mana titik-titik lokasi untuk penyebaran virus, jangan sampai menyebar kepada nanti pelamar baik CPNS maupun P3K. Jadi di tahun ini agak lebih ketat ya untuk peraturannya, dan juga nanti lebih kepada hati-hati, tingkat kehati-hatian karena wabah di tahun ini. Tidak hanya itu, Bima juga menekankan agar setiap petugas yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi seleksi. Setiap petugas seleksi akan menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk melindungi transparansi sistem CAT. Selain itu, karena pelaksanaan seleksi akan memakan waktu yang tidak singkat dan membutuhkan banyak tenaga, BKN juga akan melibatkan CPNS lulusan Farmasi tahun 2019 yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar sebagai tim pengawas CAT. Menurutnya, para CPNS tersebut akan mempertahankan integritas sistem karena mereka merupakan hasil dari transparansi CAT, dan para CPNS tersebut akan mengikuti pelatihan khusus sebelum ditugaskan di lapangan. Nah, yang terakhir, turut hadir juga perwakilan dari Kementerian Pan-RB yang menjelaskan kebijakan rangkaian seleksi CASN 2021. Perwakilan Kementerian Kesehatan yang memberi masukan terhadap standar prokes yang perlu diterapkan pada tahapan seleksi di lapangan, dan perwakilan BNPB untuk menjelaskan tingkat tren kasus COVID-19 di Indonesia, termasuk rekomendasi langkah antisipasi yang perlu diterapkan Panselnas, serta perwakilan BPKP yang memaparkan identifikasi risiko pelaksanaan tes seleksi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi beritanya itu bahwasanya intinya adalah pihak BKN lagi menunggu persetujuan satuan tugas dari COVID-19, yaitu dalam pelaksanaan CPNS maupun P3K di tahun 2021 ini. Nah teman-teman, kita tunggu saja, mudah-mudahan secepatnya ada sistem ataupun cara bagaimana nanti penyelesaian untuk menghindari daripada COVID-19 ini, baik pihak BKN dan pihak kesehatan ya berkoordinasi agar terselenggaranya nanti pelaksanaan tes CPNS maupun P3K di tahun 2021 ini. Nah demikian saja informasinya teman-teman. Jangan lupa nanti di channel ini saya akan live secara langsung mengenai P3K yang akan nanti live langsung di channel ini sekitar jam 3 sore ya teman-teman. Jadi terus pantau channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang terbaru seputar CPNS maupun P3K di tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.